الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الملك الديان، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد ولد عدنان وعلى آله وأصحابه وتابعيه على مدى الزمان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، المنزه عن الجسمية والجهة والزمان والمكان. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي كان خلقه القرآن. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه القلوب تصدق كما يصدق الحديد، فما جلالها يا رسول الله؟ تلاوة القرآن. Hadirin jamaah rahimakumullah, bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkannya Al-Quran. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran." Maka di bulan Ramadan ini kita ditausiahkan, dianjurkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Di dalam surat Fatir ayat 29 Allah Subhanahu wa taala berfirman: Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran, yudawimuna qira'atahu aw mutaba'ata ma fihi. Orang-orang yang senantiasa mendawamkan membaca Al-Quran, atau orang-orang yang senantiasa mengamalkan isi kandungan Al-Quran, kata Allah, golongan yang pertama. Kemudian yang kedua, wa aqamus shalah, dan ia mendirikan salat. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, dan ia menginfakkan dari sebagian harta yang Allah Subhanahu wa taala berikan secara terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi. Maka tiga golongan ini, kata Allah Subhanahu wa taala, yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka inilah orang-orang yang mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, kata Allah Subhanahu wa taala. Ibarat sebuah perdagangan, ibarat sebuah bisnis yang bisnisnya tidak akan rugi, kata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tidak akan merugi? Liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih. Karena orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan pahala bagi mereka, wa yazidahum min fadlih, bahkan Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan pahala bagi mereka. Orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Lalu di ayat 33-nya Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Jannatu adni yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawir min dhahabin wa lu'lu'a. Surga Aden yang dimana mereka akan memasukinya. Siapa tiga golongan tersebut? Orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran, mendirikan solat, membayar zakat. Tiga golongan ini, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka ini akan masuk ke dalam surga Aden, yang dimana di dalamnya dihiasi dengan gelang-gelang yang terbuat dari emas dan permata. Walibasuhum fiha harir, dan pakaian mereka di dalam surga tersebut terbuat dari sutra. Masya Allah. Itulah ganjaran bagi orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Maka di bulan Ramadan ini, di mana bulan diturunkannya Al-Quran,
kita harus lebih giat lagi untuk membaca Al-Quran. Dijelaskan di dalam kitab bahwasanya segala sesuatu yang berhubungan dengan Al-Quran akan menjadi mulia karena kemuliaan Al-Quran. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para nabi dan rasul. Kenapa? Karena tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih mulia daripada tugas nabi-nabi yang lainnya, yaitu mendapatkan wahyu Al-Quran dan menyampaikan Al-Quran. Lalu ada pemimpin malaikat, yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala menjadikan malaikat Jibril alaihissalam sebagai pemimpin para malaikat karena tugas malaikat Jibril alaihissalam lebih mulia daripada malaikat-malaikat yang lainnya, yaitu menyampaikan wahyu Al-Quran. Lalu ada dua tempat yang dimana tempat ini lebih mulia daripada tempat-tempat yang lainnya, yaitu Makkah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah, di mana dua tempat ini adalah tempat diturunkannya Al-Quran. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salat di dua tempat ini, yaitu Masjidil Nabawi dan Masjidil Haram, salat di dua tempat ini bandingannya pahalanya 1000 kali lipat lebih baik daripada salat di tempat yang lainnya, karena dua tempat ini adalah tempat di mana diturunkannya Al-Quran. Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan Al-Quran akan menjadi mulia karena kemuliaan Al-Quran. Lalu ada satu malam yang dimana dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan lebih baik daripada 1000 bulan, karena pada malam Lailatul Qadar itulah Al-Quran diturunkan. Segala sesuatu yang berhubungan dengan Al-Quran akan menjadi mulia karena kemuliaan Al-Quran. Masya Allah. Maka di tempat di mana diajarkan Al-Quran, di tempat di mana dibacakan Al-Quran, di situ tempat tersebut menjadi mulia karena kemuliaan Al-Quran. Bahkan sebuah kertas saja ketika sudah dituliskan di atasnya Bismillahirrahmanirrahim kemudian jatuh, ketika itu kita akan mengangkatnya dan kita akan mengusapnya ke kepala karena sudah dituliskan di atasnya Bismillahirrahmanirrahim. Kertas tersebut menjadi mulia. Hadirin jemaah rahimakumullah, berbahagialah orang-orang yang senantiasa hidupnya selalu sibuk dengan Al-Quran. Tidak hanya di bulan suci Ramadan saja, ketika kita sudah keluar daripada bulan suci Ramadan, kita pun harus menyibukkan diri kita untuk senantiasa membaca Al-Quran. Terakhir, di dalam surat Al-Muzammil Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Alima an sayakunu minkum marada wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah faqra'u ma tayassara min. Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui di antara kita di satu waktu pasti ada orang yang sakit. Allah tahu itu. Allah tahu segala aktivitas hambanya, kesibukan hambanya. Wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah, dan Allah Subhanahu wa ta'ala pun mengetahui di antara hamba-hambanya ada mereka yang sibuk mencari rezeki di dunia ini. Wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah, dan Allah Subhanahu wa ta'ala pun mengetahui di antara hamba-hambanya ada orang yang sedang berjuang di jalannya. Lalu apa ayat selanjutnya? Faqra'u ma tayassara min, maka bacalah apa yang mudah daripada Al-Quran. Artinya apa? Segala sesuatu kesibukan hambanya di 24 jam tersebut, ada satu waktu yang cukup untuk kita membaca Al-Quran. Ketika kita tidak bisa membaca, menghatamkan dari awal sampai akhir, kata Syekh Sulaiman Hilmi Tunahan, beliau mengatakan cukup kita membaca 50 kali surat Al-Ikhlas, karena hak Al-Quran untuk kita baca setiap hari adalah 200 ayat. Ketika kita tidak bisa menghatamkan dari awal sampai akhir,
cukup setiap hari kita membaca surat Al-Ikhlas 50 kali, 50 kali menjadi 200 ayat, maka hak Al-Quran sudah kita laksanakan. Hadirin jamaah rahimakumullah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Kuncinya adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan Al-Quran akan menjadi mulia karena kemuliaan Al-Quran. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.